Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyediakan waktu dan mengikuti Meet untuk perkuliahan kita, yaitu konsep IPA SD. Nah, hari ini sebenarnya di kontrak kuliah kan tertulis bahwa Bu Caci share link video gitu. Karena Bu Caci lihat materinya itu banyak dan lumayan gitu ya. Jadi Bu Caci mengganti strategi belajar kita atau strategi perkuliahan kita dengan sinkronus melalui Meet gini gitu ya. Jadi mohon dimaklumi tidak sesuai dengan kontrak kuliah gitu. Sebelumnya Bu Caci absen terlebih dahulu. Sebentar. Oh ya, untuk tugas individu yang kedua itu kalian mengumpulkannya di SIA ya, sesuai perintah Bu Caci ya? Iya. Iya. Soalnya belum Bu Caci rekap yang di SIA itu. Bu Caci apa ya? Lupa-lupa ingat gitu. Ini Bu Caci minta di WA atau di SIA gitu. Nanti Bu Caci download yang di SIA. Kalian tunggu ya nilainya. Oke, Bu Caci mulai untuk absen. Retno. Hadir, Bu. Mamlu Atul. Hadir, Bu. Aisyah. Aisyah. Dea. Hadir, Bu. Pramudita. Pramudita izin, Bu, HP-nya rusak. Laptop tidak punya ya, Mbak? Kurang tahu? Kurang tahu, Bu, HP-nya katanya rusak. Oh, berarti tidak bisa mengikuti perkuliahan. Tidak bisa gabung dengan temannya, begitu, Mbak? Kalian ini posisinya di rumah atau di kampus? Di rumah, Bu. Oh, di rumah masing-masing. Berarti susah ya untuk gabung untuk Pramudita. Takutnya nanti apa ya, ketinggalan begitu loh. Oke, nanti bisa lihat video kita gitu ya. Arisa. Hadir, Bu. Siti Muzaroah. Hadir, Bu. Ica. Ica. Hadir, Bu. Geo. Geo. Arfat. Hadir, Bu. Nurul. Nurul. Ifatul. Hadir, Bu. Lulu. Hadir, Bu. Tribulan. Hadir, Bu. Indra. Hadir, Bu. Bu, saya mau izin. Izin. Izin apa, Iya. Mbak Indra? Saya vaksin, Bu, jadi kurang bisa mengikuti Meet secara maksimal. Oh, iya ya. Ya, enggak apa-apa. Monggo, Mbak, silakan. Makasih, Bu. Iya. Siti Khairunisa. Hadir, Bu. Delita. Hadir, Bu. Umi. Nila. Hadir, Bu. Zulfa. Hadir, Bu. Oke, sebentar ya, ada yang gabung sepertinya. Nurul. Yang gabung Mbak Nurul.
Renis, Solihatun, Hadir, Bu. Diah, Hadir, Bu. Evi, Hadir, Bu. Siti Muliatul, Hadir, Bu. Siti Munasaroh, Hadir, Bu. Fitri belum. Puguh, Hadir, Bu. Aulia, Hadir, Bu. Retno, Hadir, Bu. Nabila, Hadir, Bu. Arizatun, Hadir, Bu. Fati, Liana, Ayunda, Hadir, Bu. Dwi Yuni, Hadir, Bu. Ila, Hadir, Bu. Sofia belum. Alvin juga belum. Ntar ini ada yang gabung. Patty. Langsung saja Bu Caci izin share screen ya untuk materi kita. Sudah terlihat atau belum PPT Bu Caci? Sudah, Bu. Oke, kalau begitu konsentrasi, kita mulai materi. Karena ini slide-nya lumayan banyak. Kita selesai kuliah jam berapa ya? Jam 9.40. Jam 9.40. Oke, berarti semoga nanti bisa selesai sebelum waktunya. Gitu. Kalian habis Bu Caci sinten? Bu Ari. Bu Ari. Ya, Bu Ari daring ya? Iya, Bu. Oke, Bu Caci slideshow. Iya, Bu. Caci slideshow dulu. Oke, hari ini pokok bahasan kita yang akan kita bahas yaitu terkait energi. Jadi kalau minggu kemarin kita belajar tentang gaya, nah minggu ini kita belajar tentang energi dan minggu depan kita akan belajar tentang usaha. Jadi ketiga pokok bahasan di minggu-minggu ini itu ngarahnya itu lebih cenderung ke fisika. Jadi banyak proses menghitung begitu. Makanya nanti setelah pokok bahasan usaha kita akan melakukan latihan soal melalui Google Form yang mencakup 3 pokok bahasan tersebut, yaitu gaya, energi, dan usaha. Tuh. Oke, kita pendahuluan dulu ya sebelum ke materi. Jadi ini ada tabel gitu ya di slide-nya Bu Caci. Terlihat nggih? Nah, di situ ada 2 aktivitas yang tertulis di tabel. Aktivitas yang pertama yaitu memasak air dengan menggunakan kompor. Kemudian aktivitas yang kedua yaitu memasak nasi dengan menggunakan rice cooker. Nah, dari 2 aktivitas tersebut, menurut kalian, energi yang digunakan itu apa untuk aktivitas pertama dan aktivitas kedua? Monggo, silahkan yang ingin berpendapat.
sebutkan nama dan NIM yang bagian terakhir. Tidak ada yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Oke, nama dan NIM yang bagian terakhir, Mbak. Nama dia Farisma Setianingrum, NIM-nya 70. Oke, silakan Mbak Dia, bagaimana? Menurut saya, memasak air dengan kompor gas, energi yang digunakan energi panas, Bu. Untuk sumber energinya dari api. Sumber energinya dari api, itu yang memasak air menggunakan kompor gas. Nah, Iya. oke. Apinya berarti dari mana, Mbak Dia? Dari kompor gas, Bu. Kalau misalkan Bu Caci menggunakan LPG, bukan minyak tanah, nah itu berarti kira-kira dari mana energinya? Sumber energinya? Dari gas. Dari LPG, gas LPG begitu ya, Mbak Dia ya? Iya. Nah, kalau yang satunya, Mbak? Memasak nasi dengan rice cooker, energi yang digunakan juga panas, tapi sumber energinya dari listrik. Oke, karena untuk rice cooker itu terjadi perubahan energi ya, Mbak ya? Energi apa menjadi apa? Energi listrik menjadi panas. Ya, betul sekali. Jadi ketika kita menggunakan rice cooker itu terjadi perubahan energi, yaitu dari energi listrik menjadi energi panas. Nah, energi panas tersebut yang bisa mematangkan atau menjadikan beras menjadi nasi, gitu ya. Itu terkait dengan energi. Terima kasih Mbak Dia. Kemudian kalau misalkan blender itu berarti juga terjadi perubahan energi, yaitu dari energi listrik ya, terus menjadi energi gerak sehingga bisa menghancurkan apa yang kita blender gitu. Tentunya berarti kalian kan sudah sedikit paham ya terkait energi, kan ini juga sudah pernah kita dapatkan di jenjang sekolah dasar dan SMP atau SMA. Jadi sudah tidak asing lagi lah dengan yang namanya energi gitu. Kita lanjut. Selanjutnya yaitu tentang pengertian energi. Jadi energi itu merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Jadi tadi rice cooker misalkan, kalau tidak ada energi berarti dia tidak bisa melakukan kerja atau melakukan usaha. Kalau rice cookernya itu kita tidak hubungkan dengan sumber tegangan listrik ya, berarti beras yang kita taruh di dalam rice cooker tidak mungkin bisa berubah menjadi nasi, atau tidak mungkin terjadi kerja yang dilakukan oleh rice cooker kalau kita tidak menghubungkannya dengan listrik gitu. Kemudian definisi lain, energi adalah sesuatu yang sangat melekat dalam setiap aktivitas kehidupan. Jadi aktivitas kita itu pastinya itu bisa terjadi karena kita mempunyai energi. Nah, kita dapat energi dari mana? Kira-kira dari mana kita dapat energi? Makanan, Bu. Iya, dari makanan. Misalkan saja ya, Bu Caci ngajar kalian bersuara, menjelaskan, bergerak tangannya atau dan lain sebagainya. Nah, tentunya Bu Caci butuh makanan. Itu. Kalau misalkan Bu Caci kok tidak makan beberapa hari sebelumnya, lah tentunya kan Bu Caci tidak punya energi yang digunakan untuk beraktivitas, mengajar, menyapu misalkan. Nah, begitu. Jadi kita dalam kehidupan itu pastinya tidak bisa terlepas dengan yang namanya energi. Tuh. Kemudian suatu benda itu dikatakan memiliki energi ketika benda tersebut mampu menghasilkan gaya yang dapat dilakukan untuk melakukan kerja. Nah, jadi kalau benda itu
mampu untuk melakukan kerja, berarti benda tersebut memiliki energi. Kalau dia tidak memiliki energi, maka dia atau benda itu tidak bisa melakukan kerja gitu. Kemudian energi adalah sesuatu yang menyertai perubahan materi. Ini nanti hubungannya dengan lebih mengarah ke kimia gitu. Kalau terjadi perubahan pada materi itu tentunya ada energi yang menyertainya gitu. Kemudian energi ini memiliki sebuah satuan ya. Jadi energi ini adalah sebuah besaran. Besaran pastinya memiliki sebuah satuan. Nah, jenis satuan itu kan ada banyak. Kalau satuan SI-nya untuk energi, SI itu sistem internasional. Nah, untuk energi ini adalah Joule. Tapi energi punya satuan lain, misalkan saja kilojoule, misalkan saja kalori gitu ya. Jadi energi itu salah satu besaran gitu ya, sehingga dia memiliki sebuah satuan. Nah, yang perlu kita ingat, perlu kita kenal itu tentunya adalah satuan SI, karena dalam proses hitung-menghitung nanti yang berhubungan dengan fisika, itu satuan yang kita gunakan adalah satuan SI-nya. Untuk energi berarti satuan SI-nya adalah Joule yang biasa disingkat dengan J besar gitu. Kenapa kok satuannya Joule? Karena ilmuwan yang berperan terkait dengan energi itu adalah yang namanya Joule gitu. Sama halnya dengan gaya. Gaya kan satuan SI-nya Newton. Nah, karena apa? Karena ilmuwan yang berperan terkait dengan gaya itu adalah Newton. Gitu. Selanjutnya, gini ya. Tadi kan ini sebelumnya kita bahas bahwa energi adalah sesuatu yang menyertai perubahan materi. Nah, kan tadi Bu Caci bilang bahwa ini ngarahnya adalah ke kimia. Ini kelanjutannya. Kalau di kimia yang SMA jurusan IPA tentunya sudah pernah dengar gitu ya terkait yang namanya eksotermik dan endotermik. Ada di sini yang dulunya SMA jurusan IPA? Tidak mau mengaku? Ada? Ada, Bu. Sudah pernah dengar ini? Pernah dengar eksotermik, endotermik? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sebentar ya, ada yang gabung sepertinya. Geo. Caci absen sekalian biar tidak lupa. PPT Bu Caci terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Bisa sambil dilihat dan diingat apa toh yang dimaksud dengan eksotermik dan endotermik. Nah, di situ sudah Bu Caci tulis bahwa eksotermik adalah suatu reaksi yang terjadi jika energi yang dikandung oleh materi itu sebelum perubahan lebih besar dari sesudah perubahan. Jadi ada sejumlah energi yang keluar. Itu yang disebut dengan eksotermik. Nah, artinya terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Kalau di kimia kan kita kenal yang namanya sistem dan lingkungan gitu ya. Ketika terjadi perubahan kalor, mohon maaf, ketika terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan atau pada reaksi tersebut dikeluarkan panas, maka itu yang disebut dengan reaksi eksotermik.
Jadi cirinya kalau eksotermik itu tentunya dikeluarkannya panas gitu. Kalau reaksi atau perubahan materi yang disebut dengan endotermik itu adalah reaksi yang terjadi jika energi materi sebelum perubahan itu lebih kecil daripada sesudah perubahan. Kalau ekso tadi sebelumnya itu lebih besar daripada sesudahnya, kalau endo itu sebelumnya lebih kecil daripada sesudahnya. Jadi ada sejumlah energi yang diserap. Nah, terjadi terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem atau menyerap kalor. Itu yang dimaksud dengan endotermik gitu. Kemudian ini untuk contohnya terkait dengan eksotermik dan endotermik. Kalau eksotermik ini misalkan saja meledaknya bom, kemudian letusan kembang api, kemudian kayu yang terbakar, itu masuk dalam reaksi eksotermik. Kemudian kalau reaksi endotermik itu contohnya adalah reaksi antara barium hidroksida. Barium hidroksida itu kalau rumus molekulnya ditulis BaOH2 gitu ya. Dan kristal amonium klorida. Kristal amonium klorida itu NH4Cl. Dengan ditambah air, kemudian mereka itu bereaksi dan menghasilkan BaCl2, barium klorida, kemudian menghasilkan H2O, H2O itu air, kemudian NH3, NH3 itu amonia, gitu. Sebentar ada yang gabung. Ya Allah, sebentar ya. Jadi susah kalau jadi host kalian presentasi. Bisa dilihat kembali, Bu Caci ulangi. Untuk reaksi kimia seperti yang tertulis di slide-nya Bu Caci, ini kalian sudah paham atau belum? Misalkan saja, ini ya, tadi Bu Caci bilang NH4Cl itu apa? NH4Cl itu apa tadi? Sofia, mana Sofia? Ada ndak? Halo Sofia. Tidak ada? Ayunda. Amonium klorida. Amonium klorida, ya betul sekali. Jadi NH4Cl, kemudian BaOH2, BaCl2, kemudian H2O, NH3, itu penulisan dari rumus molekulnya. Kemudian tanda panah ini ya, ini sebelum tanda panah itu menunjukkan berarti sebelum reaksi. Kemudian setelah tanda panah itu menunjukkan bahwa itu hasil dari reaksinya. Setelah terjadi reaksi, yang dihasilkan itu adalah yang ditunjukkan oleh yang sesudah tanda panah. Kemudian yang bawah ini kecil ya, ada
AHI, kemudian ada L, ada G, ada S, itu menunjukkan wujudnya. Jadi kalau S itu solid, berarti padatan gitu ya. Kemudian kalau AHI itu adalah cair gitu. Kemudian kalau L itu berarti larutan, kemudian kalau G itu adalah gas. Kan AHI itu dari aquo itu cair gitu ya. Kalau S kan solid gitu. Kemudian ini angka yang di depan ini kan ada 2 juga, ada 2. Lah yang lainnya kok enggak ada, Bu? Nah, angka yang di depan ini fungsinya adalah untuk menyamakan gitu ya. Karena atom yang sebelum tanda panah itu harus sama jumlahnya dengan atom yang ada setelah tanda panah. Misalkan saja ini H2O. Jadi hidrogennya ini ada 4 kan, 2 kali 2 yang ada di bawahnya berarti 4 ya. Kemudian H lagi yang ada di NH3 ini jumlahnya adalah 6, berarti 2 kali 3 berarti 6. Nah, sehingga total hidrogen yang ada setelah reaksi itu adalah 4 tambah 6, berarti kan 10. Nah, oleh karena itu sebelum reaksi hanya juga harus ada 10, yaitu di sini OH2 ini berarti kan hanya ada 2. Kemudian di NH4Cl hanya ada 2 kali 4, berarti kan 8. 8 tambah 2 kan 10. Jadi sebelum reaksi dan sesudah reaksi itu jumlah hidrogennya adalah sama-sama 10. Nah, untuk menyamakan tersebut, maka muncullah ini angka-angka yang ada di depannya molekul ini dengan tujuan bahwa nanti atom-atom yang sebelum dan sesudah reaksi itu adalah sama. Paham maksudnya Bu Caci? Paham, Bu. Paham. Oke, misalkan saja sebelum reaksi Cl-nya ada berapa? Klornya ada 2 ya, dari ini 2 NH4Cl, berarti kan 2 Cl-nya. Kemudian sesudah reaksi atau sesudah tanda panah Cl-nya ada berapa? Ada 2 juga dari BaCl2. Nah, berarti kan jumlah atom Cl yang sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Berarti ini sudah setara begitu ya, reaksinya itu sudah benar, itu sudah setara. Itu contoh dari endotermis dan itu sekilas terkait persamaan reaksi. Kemudian contoh yang lain yaitu pembukuan es yang disimpan di dalam kulkas, itu masuk juga endotermik. Kemudian fotosintesis pada tumbuhan itu juga masuk dalam reaksi endotermik. Sebentar. Bu Caci lanjutkan lagi. Kita belajar ini selanjutnya tentang sumber energi. Nah, sumber energi di sini ada 2. Secara umum itu ada 2. Ada yang namanya renewable, kemudian ada yang namanya unrenewable. Nah, artinya apa? Untuk yang pertama, renewable itu adalah dapat diperbaharui. Misalkan saja ini air. Nah, air itu bisa berupa air terjun dan ombak. Kemudian cahaya matahari, kemudian angin itu masuk ke sumber daya yang dapat diperbaharui. Mohon maaf, sumber energi yang dapat diperbaharui. Kemudian untuk sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, itu misalkan saja ada nuklir, ya, nuklir dari fosil,
itu bisa berupa bahan bakar minyak atau gas. Jadi minyak bumi dan gas alam itu ya, itu masuk dalam sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Jadi ketika nanti habis itu bisa jadi tidak ada lagi bensin gitu ya, karena itu masuk dalam sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Oke, selanjutnya di energi kita kenal yang namanya hukum kekekalan energi. Nah, hukum ini berbunyi bahwa energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Jadi energi hanya dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Itu bunyi dari hukum kekekalan energi. Kalau kemarin kan kita kenal hukum Newton. Jadi ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton, kan begitu, yang terkait dengan gaya. Nah, kalau di energi kita kenal yang namanya hukum kekekalan energi gitu. Yang menyatakan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan, tidak dapat pula dimusnahkan. Jadi energi hanya bisa diubah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Selanjutnya bentuk energi. Jadi ini mulai masuk ke hitung-menghitung ya, karena ini ada kaitannya kalau dengan mata pelajaran di SMP SMA itu dengan fisika gitu. Nah, untuk bentuk energi ini ada 2 yang kita kenal, itu ada energi kinetik, kemudian ada energi potensial. Untuk gabungan dari kedua energi ini kita sebut dengan energi mekanik. Jadi di SMP, SMA atau mungkin SD itu kita kenal yang namanya energi potensial, energi kinetik, kemudian energi mekanik. Untuk energi mekanik itu gabungan dari kedua energi tersebut, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Oke, kita masuk ke energi kinetik. Jadi yang dimaksud dengan energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak. Karena energi kinetik ini punya syarat bahwa bendanya harus memiliki kecepatan. Jadi bendanya harus bergerak, baru dinyatakan bendanya itu memiliki energi kinetik. Kalau bendanya itu diam, berarti benda tersebut tidak memiliki energi kinetik, gitu ya. Kemudian besarnya energi kinetik EK. Jadi energi kinetik itu kalau di fisika itu disimbolkan dengan EK. Itu suatu benda. Jadi suatu benda itu memiliki energi kinetik yang bergantung pada masanya yang disimbolkan dengan M kecil dan kecepatan benda tersebut yang disimbolkan dengan V kecil. Jadi EK itu kalau dirumuskan energi kinetik EK sama dengan setengah MV kuadrat. Jadi syaratnya suatu benda itu memiliki energi kinetik, benda itu harus bergerak dan memiliki kecepatan. Untuk satuannya ya sama dengan tadi, energi kinetik EK itu memiliki satuan SI Joule. Jadi yang tertulis di slide-nya Bu Caci ini adalah satuan SI ya. Kemudian massa M itu punya satuan SI kilogram. Kemudian V kecepatan itu punya satuan SI meter per sekon atau ms pangkat min 1 gitu. Selanjutnya ini kita ke latihan soal. Jadi silahkan langsung saja dikerjakan. Nanti siapa yang ingin menjawab atau Bu Caci tunjuk. Jadi di sini ada soal yang berbunyi
sebuah balok memiliki massa 500 gram, melaju dengan kecepatan 25 meter per sekon. Kemudian kalian diminta untuk menghitung energi kinetik yang dimiliki oleh balok. Nah, dari satuan yang ada di soalnya Bu Caci ini, kalian harus memperhatikan bahwa satuan di soal ini belum SI. Jadi kalian harus mengubahnya dulu ke dalam SI begitu. Silakan dikerjakan dulu. Sudah ada yang selesai? Ada yang ingin menunjukkan atau menceritakan hasilnya ke Bu Caci? Saya, Bu. Iya. Atas nama siapa? Nomor bagian belakangnya berapa? Atas nama Zulfa Zakia, bagian belakangnya 67. 67. Monggo Mbak Zulfa. Untuk rumusnya, energi kinetik sama dengan setengah kali M kali V pangkat 2. Untuk masanya diubah ke kilogram dulu, jadi dibagi 1000, terus jadi 0,5. Terus V-nya kan berarti M-nya 0,5 nggih Mbak, M-nya? Nggih. Untuk kecepatan kan 25 dipangkat 2 menjadi 625. Jadi setengah dikali 0,5 dikali 625 sama dengan 156,25 Joule. Oke, terima kasih Mbak Zulfa, sudah benar sekali untuk jawabannya. Yang teman-teman yang lain mohon dicatat begitu ya terkait jawaban dari Mbak Zulfa gitu. Dan untuk soal ini jawabannya itu energi kinetiknya adalah 156,25 Joule. Itu diperoleh dari rumus bahwa EK sama dengan setengah MV kuadrat, di mana M-nya karena di situ masih dalam satuan gram harus kita ubah ke SI. SI-nya itu adalah kilogram. Berarti kita bagi 1000. 500 dibagi 1000 hasilnya adalah 0,5. Sehingga setengah kali 0,5 kali 25 kuadrat. 25 kuadrat itu hasilnya adalah 625. Sehingga hasil energi kinetiknya yaitu 156,25 Joule. Terima kasih Mbak Zulfa. Iya, Bu. Kita lanjutkan ke selanjutnya, yaitu energi potensial. Untuk energi potensial, ini definisinya ya, energi potensial adalah energi yang dikandung suatu materi berdasarkan tinggi rendahnya kedudukannya. Jadi, setiap benda ketika berada dalam sebuah ketinggian itu pastinya dia memiliki yang namanya energi potensial. Kemudian besarnya energi potensial EP, simbolnya energi potensial ya EP, itu bergantung pada massanya M, kemudian bergantung pada ketinggian H, dan bergantung pada percepatan gravitasi tempat di mana benda itu berada, atau G kecil. Saya ulangi lagi,
Untuk energi potensial, berarti simbolnya EP, itu bergantung pada massa, ketinggian, dan percepatan gravitasi. Sehingga rumusnya EP itu sama dengan M kali G kali H. Keterangannya sama dengan yang sudah Bu Caci jelaskan tadi, bahwa EP itu energi potensial dengan satuan SI Joule, kemudian M kecil itu adalah massa dengan satuan SI kilogram, kemudian G itu percepatan gravitasi dengan satuan SI meter per sekon kuadrat, kemudian H itu ketinggian dengan satuan SI meter. Itu terkait energi potensial. Ingat ya, berarti energi potensial rumusnya adalah MGH. Dengan syarat sebuah benda memiliki energi potensial jika benda tersebut berada pada ketinggian. Kalau energi kinetik tadi syaratnya benda harus bergerak, mempunyai kecepatan, baru dia mempunyai energi kinetik. Yang dihitung dari rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Silakan dikerjakan. Jadi ada buah kelapa yang masih bergantung di pohonnya. Ini bermasa 750 gram. Ini berarti belum SI ya. Kemudian apabila pohon kelapa itu memiliki ketinggian 700 cm. Ini juga belum SI karena SI-nya adalah meter. Maka hitunglah energi potensial pada buah kelapa tersebut apabila diketahui percepatan gravitasi di tempat tersebut adalah 10 meter per sekon kuadrat. Untuk G-nya, percepatan gravitasinya sudah dalam satuan SI, meter per sekon kuadrat. Sekarang silakan dihitung energi potensialnya. Kalau sudah ada yang selesai, bisa disampaikan ke Bu Caci, seperti Mbak Zulfa tadi. Sudah, Bu. Sudah, oke, cepat sekali. Siapa ini? NIM-nya bagian belakang berapa? 47 atas nama Atul Fasiha. Silakan Mbak Mamlu Atul. Di situ diketahui 750 gram, jadi diganti diubah menjadi kilogram 0,5 dan ketinggiannya 700 7 meter. Percepatan gravitasinya 10. Jadi ambil itu EP sama dengan M kali G. Jadi 0,75 kali 10 kali 7 dan 52,5 Joule. Berapa Mbak? 0,75 kali 7 kali 10 hasilnya berapa Mbak? 52,5. 52,5 Joule. Bener sekali Mbak Mamlu Atul, terima kasih ya. Iya, Bu. Jadi sama seperti yang telah dijelaskan oleh Mbak Mamlu Atul tadi, bahwa untuk massa itu 750 gram, kita jadikan kilogram, kita jadikan SI, bagi 1000 ya, berarti hasilnya adalah 0,75. Kemudian untuk H, ketinggiannya, itu tertulis 700 cm, kita jadikan meter, berarti hasilnya adalah 7, karena cm ke meter itu naik 2 tingkat, gitu ya, jadi dibagi 100, hasilnya adalah 7. Berarti kita tinggal mengkalikan, ya, 0,75 dikali 7 kali 10, dan hasilnya adalah 52,5 Joule. Gitu. Ini untuk energi potensial, dengan syarat benda memiliki energi potensial jika dia memiliki ketinggian. Itu yang perlu diingat. Kita lanjutkan lagi. Ini untuk energi mekanik. Tadi sudah Bu Caci singgung, ya. Energi mekanik itu kan jumlah dari energi kinetik dan energi potensial. Jadi di sini di slide ini dinyatakan bahwa jumlah energi kinetik dan energi potensial
yang dimiliki oleh suatu benda pada suatu saat tertentu itu disebut energi mekanik, EM. Nah, EM itu EP plus EK, gitu. Jadi, yang ada di bawahnya itu tertulis ya, pada suatu benda, setiap saat itu berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Jadi, EM, di mana EK ditambah EP itu sama dengan konstan. Jadi energi mekaniknya itu sifatnya adalah konstan atau tetap. Jika benda mengalami kenaikan salah satu dari komponen energi mekanik, maka komponen yang lainnya ini akan mengalami penurunan. Jadi misalkan saja kok bendanya ini energi kinetiknya meningkat, maka energi potensialnya menurun karena energi mekanik itu sifatnya adalah konstan. Nah, sesuai dengan hukum kekekalan energi mekanik, maka ditulis bahwa untuk dua kejadian gitu ya, EP1 ditambah EK1 itu sama dengan EP2 ditambah EK2. Ini rumus untuk hukum kekekalan energi mekanik. Kalau Bu Caci dulu SMA itu diajari EP-EP gitu ya, karena EP1 plus EK1 sama dengan EP2 plus EK2. Jadi untuk lebih mengingatnya kita ingat EP-EP gitu. Bentar ya. Sebentar, ada yang gabung. Oke, Bu Caci lanjutkan. Jadi diingat bahwa hukum kekekalan energi mekanik rumusnya adalah EP1 plus EK1 sama dengan EP2 plus EK2. Oke, ingat ya, Bu Caci lanjutkan. Ke contoh soal. Di sini tertulis bahwa sebuah bola bermasa 1 kg ini jatuh bebas. Jatuh bebas berarti dia tidak punya kecepatan awal gitu ya. Artinya dia awalnya diam kemudian terjatuh. Jatuh bebas dari sebuah gedung. Ketika sampai di tanah, nah menyentuh tanah itu kecepatan bola adalah 10 meter per sekon. Kemudian berapakah ketinggian gedung tempat bola terjatuh jika percepatan gravitasi di tempat tersebut adalah 10 meter per sekon kuadrat? Kita gunakan rumus yang tadi. EP1 plus EK1 sama dengan EP2 plus EK2. Kondisi awalnya adalah di atas gedung, bendanya, bolanya. Kondisi keduanya adalah sampai di tanah. Nah, kalau di atas gedung, kira-kira dia memiliki energi kinetik enggak? Bola itu diam di atas gedung. Bagaimana menurut kalian? Tidak. Halo? Tidak. 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 Jadi pada kondisi yang pertama atau EK1 itu tidak ada. Karena kan dia diam. Bolanya diam. Tapi dia punya ketinggian. Berarti dia punya EP atau tidak? EP. Bendanya ada di atas gedung. Bolanya ada di atas gedung. Iya, berarti dia punya energi potensial. Ketika dia di tanah, menyentuh tanah, itu dia mempunyai kecepatan 10 meter per sekon. Berarti dia punya EK enggak untuk yang posisi 2? Punya. EK punya. Kemudian sampai di tanah, berarti dia tidak punya ketinggian. Punya EP enggak? EP2? Tidak. Tidak. Berarti ketika tidak punya, kita tulis 0. Kita masukkan ke rumus yang tadi ya, bahwa EP1 plus EK1 sama dengan EP2 plus EK2. Untuk EK1-nya 0, berarti EP1 plus 0 sama dengan
EP2-nya 0, berarti 0 plus EK2. Sehingga hasilnya adalah EP1 itu sama dengan apa? EK2. Kita masukkan rumusnya EP, ya. EP itu sama dengan apa rumusnya? Setengah kali M kali B kuadrat. EP sayang, EP. M kali G kali H. Nah, M kali G kali H. Berarti hanya H1 tadi ya. Kemudian EK rumusnya apa? Setengah. Oke, silakan dimasukkan. Berarti ya MG kali H itu sama dengan setengah MV kuadrat. Silakan dimasukkan. Sebenarnya M-nya bisa dicoret tanpa dimasukkan ya, karena sebelah kiri dan sebelah kanan kan sama-sama ada M, dan M-nya adalah sama, berarti bisa dicoret. Tinggal G kali H sama dengan setengah V kuadrat. Nanti ketemunya berapa H-nya? Silakan dihitung, nanti bisa disaringkan ke Bu Caci. Sudah ada yang ketemu? Lima, Bu. 5. Mbak siapa? NPM-nya berapa? Bagian akhir. Diafarisma. MPM 70. 70. Ceritakan Mbak, bagaimana kok bisa ketemu 5? EP menggunakan rumus MGH dan EK menggunakan rumus setengah kali MV kuadrat. Terus karena tadi ketinggiannya belum diketahui, jadi kita hanya mengalihkan massa dengan gravitasi, terus dikalikan H. Massanya 1, gravitasinya 10, jadi 10H gitu, Bu. Ya, 10H sama dengan? Sama dengan setengah kali 10 pangkat 2, 100. Setengah kali 100 sama dengan 50. Jadi 10H sama dengan 50. H sama dengan 50 bagi 10 sama dengan 5. Iya, betul sekali. Jadi kita tinggal memasukkan ke rumus tadi ya, dan hasilnya adalah 5. Itu untuk ketinggiannya. Satuannya apa, Mbak? Ketinggian. Berarti satuannya apa? Meter. Ketinggian satuannya meter, Bu. Iya, untuk ketinggian berarti satuannya meter. Terima kasih Mbak ya, sudah membantu Bu Caci. Ya. Kita lanjutkan lagi. Ini, selanjutnya, jadi sumber energi gitu ya. Jadi energi itu kalau potensial, kemudian kinetik itu kan bentuknya. Nah, untuk energi itu ada beberapa yang kita kenal. Itu ada energi panas yang pertama. Energi panas itu kalor, gitu ya. Jadi energi panas atau yang sering kita sebut kalor itu adalah energi kinetik rata-rata gerakan partikel penyusun materi. Tuh. Kemudian ketika kita menggosok-gosokkan suatu benda dengan benda lainnya, itu sebenarnya menjadikan gerakan partikel pada benda tersebut bertambah kecepatannya sehingga menimbulkan panas. Contohnya saja apa ini yang mudah kalian dapatkan dan sering kalian lakukan ketika kedinginan? Apa? Menggeserkan telapak tangan. Iya, jadi kita kedinginan gitu ya, atau di tempat mana yang dingin? Di Tawangmangu. Tawangmangu kedinginan, tangannya kan digosok-gosokkan. Nah, nanti akan menimbulkan panas atau kalor. Jadi ketika kita menggosok-gosokkan itu berarti menjadikan partikel itu memiliki kecepatan yang semakin bertambah sehingga menimbulkan yang namanya energi panas atau kalor.
Kemudian, pemberian panas pada suatu benda itu dapat menyebabkan gerak partikel benda tersebut semakin cepat, bahkan semakin menjauh. Jadi ketika kita ngasih panas ke suatu benda, maka benda tersebut partikel-partikelnya itu akan bergerak semakin cepat, gitu ya, sehingga menjauh begitu, semakin menjauh. Itu. Kemudian kalor itu tercipta karena adanya panas yang berpindah akibat adanya perbedaan temperatur atau suhu. Jadi kalor itu ada karena adanya perpindahan, ya, perpindahan panas yang terjadi karena adanya perbedaan temperatur. Gitu. Jadi, menurut kalian antara kalor dan suhu itu sama atau tidak? Bagaimana? Kalor dan suhu sama ataukah tidak? Alvin Jihan sudah gabung atau belum? Tadi Bu Caci lihat sudah gabung. Untuk Alvin Jihan mana? Tapi ini keluar lagi. Oke. Oke. Feti ada atau enggak? Saya, Bu. Oke. Mbak Feti kasih pendapat. Menurut Mbak Feti, kalor dan suhu itu sama ataukah tidak? Enggak sama, Bu. Enggak sama. Oke, dengan alasan apa Mbak Feti? Karena kalor itu energi yang berpindah, sementara suhu hanyalah ukuran. Kayak panas atau dingin gitu. Iya. Tapi kalor itu bisa berpindah jika ada perbedaan suhu, ya, perlu diingat. Jadi ketika ada perbedaan suhu, maka kalor akan berpindah. Kalor itu energi, jangan lupa. Oke, kita lihat selanjutnya. Ini. Nah, kalor dan suhu berbeda ataukah sama? Nah, seperti jawabannya Mbak Feti tadi, sudah benar bahwa kalor itu berbeda dengan suhu. Kita lihat perbedaannya di tabel ini. Kalau kalor itu merupakan energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Jadi kalor itu bentuk energi. Salah satu bentuk energi itu ada kalor. Nah, sedangkan untuk suhu itu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Beda. Akan tetapi perlu diingat bahwa kalor itu bisa berpindah jika terjadi perbedaan suhu. Oke. Selanjutnya, kalau kalor itu masuk besaran turunan. Masih ingat ya, kemarin Bu Caci pernah menyinggung terkait besaran turunan dan besaran pokok. Kalau besaran pokok itu berarti hanya ada 7. Nah, semua besaran selain 7 itu berarti masuk dalam besaran turunan. Salah satunya adalah kalor. Kalor ini masuk dalam besaran turunan. Akan tetapi kalau suhu itu masuk dalam besaran pokok. Kalau menghafalkan besaran pokok, 7 besaran pokok itu bisa pakai ini. Kalau Bu Caci ngajari anak SMP, SMA itu pakai ini. Mama, Papa, Wati kan selalu ingat janjinya. Gitu. Jadi kalau mama berarti masa, papa berarti panjang, Wati berarti waktu. Mama, Papa, Wati kan berarti kuat arus listrik. Selalu berarti suhu. Selalu ingat berarti intensitas cahaya. Janjinya berarti jumlah zat. Gitu. Itu Bu Caci kalau caranya untuk mempermudah menghafalkan 7 besaran pokok. Nah, berarti Bu Caci ulangi lagi, kalor masuk dalam besaran turunan, kalau suhu berarti masuk dalam besaran pokok. Kemudian dilihat dari satuan SI-nya, untuk kalor itu punya satuan SI Joule,
Kemudian suhu itu punya satuan SI Kelvin. Untuk simbolnya kalau di fisika ya, untuk kalor itu simbolnya Hi besar. Kemudian untuk suhu itu simbolnya adalah T besar. Jadi T kecil itu waktu ya, jangan lupa. Kalau suhu itu T besar gitu. Oh ya, sampai di sini ada pertanyaan enggak untuk Bu Caci? Paham deh ya terkait materi yang Bu Caci sampaikan? Oke, kalau begitu Bu Caci lanjutkan lagi. Berikutnya terkait energi listrik. Nah, kalau energi listrik ini adalah energi yang diakibatkan oleh gerakan partikel bermuatan dalam suatu media. Nah, khususnya adalah konduktor, karena yang bisa menghantarkan listrik kan konduktor. Itu karena adanya perbedaan potensial antara kedua ujung konduktor. Nah, energi listrik ini terjadi karena adanya muatan listrik yang bergerak. Perlu diketahui muatan listrik kan berarti ada muatan apa? Positif, ada negatif. Yang bergerak adalah elektronnya ya, kalau di listrik itu. Kemudian muatan listrik yang bergerak ini menimbulkan arus listrik. Jadi ketika ada pergerakan muatan listrik, maka timbullah yang namanya arus listrik. Kalau di fisika itu ada yang namanya listrik statis, listrik dinamis. Nah, kalau di listrik dinamis ini kita sudah berhubungan dengan arus listrik yang pakai simbol I besar, itu ya, dia masuk dalam besaran pokok, kuat arus. Nah, untuk rumusnya energi listrik ini dirumuskan dari Q kali E, di mana energi listrik ini disimbolkan pakai W. Kemudian Q kecil itu muatan listrik, kemudian E besar itu beda potensial, dan satuannya adalah volt. Untuk muatan listrik satuan SI-nya adalah C besar, Coulomb ya. Ini juga nama ilmuwan gitu ya, yang berperan di terkait muatan listrik, maka dikasih nama Coulomb, terus sesuai untuk mengingat jasanya begitu, satuan muatan listrik adalah Coulomb atau disingkat C besar. Kemudian energi listrik ini dipakai simbol W besar, memiliki satuan Joule gitu. Jadi diingat-ingat bahwa energi listrik W sama dengan Q kali E. Oke, kita lanjut ke contoh soal lagi. Silakan dikerjakan. Di sini tertulis jika energi yang kita perlukan untuk memindahkan muatan listrik 4 Coulomb dari titik A ke titik B adalah 20 Joule. Berarti ini W-nya ya, W-nya sama dengan 20 Joule. Kemudian Q-nya, muatannya itu adalah 4 Coulomb. Berarti hitunglah perbedaan potensial antara titik A dan titik B. Berarti kalian diminta mencari E yang nanti ketemu dengan satuan volt. Oke, silakan dikerjakan dulu. Yang sudah langsung disaringkan ke Bu Caci. Atas nama siapa, NIM-nya berapa yang bagian belakang? Atas nama Ica, NIM-nya 54. 54. Ica ya? Mbak Ica? Ya. Monggo Mbak Ica ceritakan, Mbak. B-nya itu kan 20, sama dengan I-nya 4 dikali E. Terus E sama dengan 20 dibagi 4 sama dengan 5 volt. Ya, betul sekali. Berarti E itu tadi apa Mbak Ica? E beda potensial. Beda potensial.
Hasilnya adalah 5 yang diperoleh dari 20 Joule dibagi 4. Ya, hasilnya adalah 5 volt. Terima kasih Mbak Ica. Yang lainnya semoga paham dan dicatat ya. Karena nanti yang masuk di latihan soal itu untuk pertemuan minggu depan adalah gaya, energi, dan usaha. Jadi bisa mulai ketika Bu Caci menerangkan itu sambil mencatat gitu nanti untuk persiapan latihan soal dan UTS gitu. Kita lanjut lagi ke energi kimia. Nah, energi kimia adalah energi yang dikandung suatu senyawa dalam bentuk energi ikatan antar atom-atomnya. Jadi kita kalau di kimia kan kita kenal atom gitu ya. Nah, energi yang ada gitu ya di atom-atomnya itu energi ikatannya itu dimaksud dengan energi kimia. Apabila terjadi suatu reaksi kimia, perubahan energinya akan keluar berupa energi panas atau listrik. Kemudian energi kimia adalah energi yang dihasilkan dalam reaksi kimia. Kemudian besarnya energi kimia itu bergantung pada jenis dan jumlah reaksi serta suhu dan tekanan. Jadi menyinggung tadi yang pernah Bu Caci tunjukkan tadi yang terkait ada tanda panahnya ya, yang barium hidroksida gitu. Itu kan yang sebelum tanda panah itu disebut dengan reaksi, yang sesudahnya itu disebut dengan hasil reaksi, terkait dengan persamaan reaksi. Nah, untuk contoh energi kimia ini adalah makanan yang kita makan. Jadi makanan yang kita makan itu memiliki energi masuk dalam kategori energi kimia gitu. Jadi apa yang kita konsumsi itu tidak terlepas dengan yang namanya energi kimia gitu. Berikutnya adalah energi nuklir. Nah, kalau energi nuklir ini adalah energi yang terkandung dalam inti atom. Jadi atom itu kan punya 3 bagian lagi yang lebih kecil. Apakah itu? Kenal enggak? Siapa yang ingin menjawab? Indra Dwi, ada enggak? Halo? Indra tadi yang izin vaksin, Bu. Oh iya, oke, terima kasih Mbak sudah diingatkan. Lulu ada enggak? Halo Lulu. Lulu tidak menunjukkan suaranya. Arisa. Tidak ada Iya, yang. Arisa ada? Ada. Oke, Mbak Arisa dulu SMA-nya IPA atau IPS atau bahasa atau agama? IPS, Bu. IPS. Pernah dapat kimia enggak, Mbak Arisa? Nggak pernah, dapatnya fisika. Dapatnya fisika. Oke, tapi Mbak Arisa kenal enggak yang namanya atom? Kenal, Bu. Oke, kenal ya Mbak. Atom itu punya bagian yang lebih kecil lagi ya Mbak ya. Itu apa saja yang Mbak Arisa kenal? Kuak, Bu. Kuak apa Mbak? Ya, enggak jelas ya Bu Caci. Kuak itu merupakan partikel kecil penyusun dari proton dan neutron. Oke, berarti sudah kenal yang namanya proton. Kemudian ada apa lagi Mbak? Proton, kemudian Proton, neutron, elektron. betul sekali. Terima kasih ya Mbak Arisa ya.
Ya, Bu. Oke, jadi di atom itu ada yang namanya proton, neutron, kemudian ada yang namanya elektron. Oke, kalau yang ada di bagian intinya itu apa dan apa? Proton dan neutron, Bu. Proton dan neutron. Atas nama siapa ini? Ila Nurmaulida. NIM berapa Mbak Ila? 86. 86. Oke, terima kasih. Mbak Ila dulu jurusan apa, Mbak? IPA. IPA. Oke, jadi yang ada di inti atom itu adalah proton dan neutron. Yang ada di kulitnya itu apa, Mbak? Kulit atom. Benar, yang ada di intinya. Yang ada di kulitnya? Elektron. Iya. Tadi kan bagiannya ada 3, bener tuh ya, ada 3 bagiannya yaitu proton, neutron, sama elektron. Kalau proton sama neutron kan sudah ada di inti, berarti otomatis yang ada di kulit kan tinggal 1, yaitu elektron. Betul sekali. Jadi yang ada di kulitnya atom itu adalah elektron, yang ada di intinya atom itu adalah proton dan neutron gitu. Nah, reaksi nuklir itu adalah, mohon maaf, energi nuklir itu adalah energi yang terkandung dalam inti atom. Berarti intinya atom tadi kan ada proton sama neutron. Nah, kemudian energi nuklir ini akan keluar apabila suatu inti atom itu berubah menjadi inti atom yang lain. Itu dia akan menimbulkan yang namanya energi nuklir. Energi nuklir itu dihasilkan dari proses reaksi nuklir. Reaksi nuklir itu terjadi di inti atom yang pecah atau bergabung. Itu ya, ada yang pecah, ada yang gabung, itu menjadi inti atom yang lain dan partikel lain lalu melepaskan energi yang berupa energi kalor atau panas itu tadi. Jadi ketika ada inti atom yang pecah atau inti atom yang bergabung, nah itu akan terjadi yang namanya reaksi nuklir, kemudian menimbulkan yang namanya energi nuklir berupa sebuah energi panas gitu. Kemudian energi yang dihasilkan dari reaksi nuklir itu sangat besar. Nah, contohnya adalah bom nuklir yang pernah terjadi di mana? Kalau di sejarah yang anak IPS. Pernah terjadi di mana? Di Hiroshima, Nagasaki, Bu. Iya, di Hiroshima dan Nagasaki itu. Jadi orang pada saat itu sudah bisa ya, berarti cerdas banget ya. Dia sudah bisa menciptakan nuklir gitu, bom nuklir. Berarti kan dia sudah ilmunya sudah tinggi, hanya saja ilmunya digunakan untuk menjadikan banyak orang binasa, begitu kan, kurang baik begitu. Oke, kita lanjut ke energi pegas. Sepertinya ini yang terakhir. Oke, untuk energi pegas, tahu enggak pegas? Tahu. Tahu ya. Selinki, kalau di SMA dulu biasanya pakai selinki. Selinki itu salah satu bentuk pegas. Tuh ya. Jadi semua benda yang lentur atau elastis itu memiliki energi pegas. Kemudian ketika gaya diberikan pada benda yang elastis tadi, gitu ya, gayanya bisa berupa tekanan atau tarikan, maka saat gaya itu kita lepaskan, kita hilangkan dari benda, maka benda akan kembali ke bentuk semula. Contohnya saja karet. Nah, karet kalian tarik, kan otomatis dia akan melar kan, panjang. Tapi ketika tarikannya kita lepaskan, maka karet akan kembali ke bentuk semula yang biasanya digunakan main-main untuk apa itu? Nyentili ya, nyentili koncone begitu ya. Pernah atau enggak? Bisa atau enggak? Pernah, Bu.
Jangan-jangan nggak bisa. Jadi karet ditarik, kemudian disentilno koncone gitu. Ketika dilepas kan dia akan kembali ke bentuk semula. Nah, saat gaya diberikan pada benda elastis, maka energi yang dihasilkan itu berupa energi potensial. Kemudian saat gaya dilepaskan pada benda elastis, maka energi yang dihasilkan adalah energi kinetik. Contoh benda yang elastis ini pegas, kemudian karet, selinki, dan lain sebagainya. Untuk rumusnya, kita ke energi potensial saja ya. Energi potensial itu setengah KE kuadrat. Kalau energi kinetiknya tetap sama, yaitu setengah MV kuadrat. Berarti yang beda tadinya adalah energi potensial, kan rumusnya apa tadi sebelumnya? EP sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Energi potensial sayang. Energi potensial rumusnya apa tadi? M kali G kali M kali G M kali G kali M kali G kali H. Nah, untuk energi kinetik kan setengah MV kuadrat. Untuk energi kinetiknya tetap sama rumusnya ya, untuk energi pegas. Hanya saja untuk energi potensialnya yang asalnya adalah M kali G kali H berubah menjadi setengah KE kuadrat. Tuh, EP itu sama, simbol untuk energi potensial, satuan SI-nya adalah Joule. Kemudian K itu konstanta pegas. Jadi karakteristik dari pegas itu memiliki K masing-masing, tergantung pegasnya. Dia seberapa jauh punya konstanta pegasnya, gitu ya. Jadi karakter dari si pegas itu ditunjukkan dari K, konstanta pegas dengan satuan Newton per meter. Kemudian X itu pertambahan panjang atau punya satuan SI meter, gitu ya. Saya ulangi lagi, berarti EP sama dengan setengah KE kuadrat. Itu energi potensial untuk pegas. Kalau tadi energi potensial yang berlaku umum itu bahwa EP sama dengan M kali G kali H. Gitu. Kita lanjut ke contoh soal. Langsung saja dikerjakan. Jadi sebuah pegas ini tergantung. Jadi ada pegas, kemudian digantungi sebuah beban. Gitu ya ceritanya. Bebannya ini yang digantungkan adalah 5 kg. Kemudian panjangnya pegas kalau belum digantungi beban itu adalah 15 cm. Kalau sudah digantungi beban sebanyak 5 kg itu, maka dia menjadi 20 cm. Jadi Bu Caci ulangi lagi. Awalnya pegas ini punya panjang 15 cm. Kemudian pegas ini digantungi sebuah beban yang masanya adalah 5 kg. Kemudian pegas ini karena digantungi beban, dia bertambah panjang menjadi 20 cm. Nah, kalian ditanyakan berapa energi potensial dari si pegas. Tentunya karena ini kan tidak diketahui K-nya berapa. Kalian mau masuk rumus setengah KE kuadrat kan tidak tahu K-nya berapa, kan tidak tahu. Nah, berarti kalian harus masuk dulu ke rumus yang namanya hukum Hooke. Jadi di pegas itu kita kenal yang namanya hukum Hooke, di mana F itu sama dengan K kali delta X. Tanda minus itu hanya menunjukkan arah, ya. Jadi F sama dengan K delta X. Tidak usah diperhatikan untuk minusnya. Kemudian F-nya ini kan terjadi karena ada beban. Nah, berarti kan ada gaya berat atau W. Gaya berat itu dihitung dari massa kali percepatan gravitasi. W sama dengan M kali G. Di mana massanya tadi adalah 5, G-nya kita anggap saja 10 biar mudah menghitung. Berarti kan
ketemu W-nya berapa. Masukkan ke F, karena F di sini posisinya digantungi beban tadi, berarti kan sama dengan W. Kita masukkan F-nya berapa, ada, dihitung dari gaya berat tadi. Kemudian K-nya kita belum tahu, tanda min-nya kita abaikan, karena itu hanya menunjukkan arah. Kemudian delta X, perubahan panjangnya. Awalnya 15 menjadi 20, berarti delta X-nya adalah 5. Tidak perlu dijadikan SI untuk delta, karena delta itu adalah perubahan, maupun dalam bentuk SI ataupun tidak, itu perubahannya adalah tetap. Gitu. Silakan dihitung, nanti dari situ kan ketemu K-nya. Nah, kalau sudah ketemu K, baru masuk ke rumus EP. EP itu sama dengan setengah KX kuadrat. K-nya ada, X-nya ada, berarti ketemulah EP. Gitu. Silakan dikerjakan. Sudah ketemukah? Untuk H-nya itu satuannya apa, Bu? Untuk X-nya itu ketika mencari delta X tidak perlu diubah, Mbak. Tapi nanti ketika mencari EP berarti diubah dalam satuan SI. Hasilnya 25 Joule, Bu. Oke, caranya bagaimana dan siapa yang menjawab? Tapi sebentar dulu, Bu Caci, ada yang gabung. Sudah mau selesai baru gabung. Oke, siapa ini yang mau menjawab tadi? Namanya siapa? NIM bagian belakang berapa? Berarti NIM bagian belakang 82. Oke, monggo Mbak Feti. Monggo Mbak. Tadi kan F sama dengan min K delta X. F itu dimisalkan W. W kan sama dengan M kali G. Masanya di sini 5 dan G-nya itu dimisalkan 10 aja biar gampang tadi. Jadi X sama dengan K kali delta X sama dengan F-nya ketemu 50. K-nya yang dicarikan. Terus delta X itu ketemu 5. Jadi K-nya 50/5. Terus dimasukkan ke rumus energi pegas tadi, jadi setengah kali K-nya berarti kali, ketemu berapa, Mbak? K-nya ketemu 5. Enggak, bukannya ketemu 10, maaf. Betul, K-nya ketemu 10. Kemudian Terus dimasukkan ke rumus energi pegas. Setengah kali K X kuadrat. Setengah. Salah, Bu, tadi, maaf. Kurang dikuadratkan. Monggo langsung dikerjakan, enggak apa-apa, Mbak. Jadi setengah kali 10, 5 dikuadratkan. Sebentar, Mbak, sebentar ya, Bu Caci. Ini dulu. Tadi kan untuk masuk ke W sama dengan 5 kali 10 itu sudah benar. Ketemunya kan 50 ya, Mbak Feti ya? Iya, Bu. Oke, untuk delta itu kan 20 dikurangi 15 ya, Mbak Feti ya?
Iya, Bu. Ketemunya adalah 5. 5 di situ masih dalam satuan sentimeter loh Mbak Feti. Harus dijadikan ke meter dulu. Maksudnya Bu Caci tadi tidak perlu dijadikan meter itu per 1 gitu loh. Maksudnya 20 cm jadikan meter, 15 cm jadikan meter, baru dikurangi, itu bukan, tapi bisa dikurangi dulu kemudian nanti dijadikan meter untuk mempermudah begitu. Berarti delta X-nya ketemu berapa Mbak? 5 cm berapa meter? Delta X kan ketemunya 20 dikurangi 15. 20 dikurangi 15 kan ketemunya 5. 5 kan satuannya cm. Kita ubah ke meter. Berarti berapa? Yang lainnya bisa membantu. 0,05 Bu. Kalau dijadikan bilangan berpangkat saja biar mudah, berarti 5 kali 10 pangkat berapa? 10 pangkat min 2. 5 kali 10 pangkat min 2. Ya. Kemudian berarti untuk mencari K, berarti silakan ditulis ya. Berarti 50 itu sama dengan K kali 5 kali 10 pangkat min 2. Berarti K-nya ketemu berapa? 100. K berarti kan 50 dibagi 5 kali 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2-nya naik, berarti kan menjadi 50 kali 10 pangkat 2 atau 5.000. 5.000 dibagi 5, berarti K-nya ketemu 5.000. K-nya ketemu 1.000 begitu. Jadi diingat-ingat, Bu Caci ulangi lagi. Tadi kan Bu Caci bilang untuk delta kan tidak usah dijadikan SI. Itu dalam artian maksudnya Bu Caci deltanya itu dideltakan dulu, nanti baru di SI-kan gitu loh. Tidak usah, sebenarnya sama saja kalian menjadikan 20 cm ke meter, 15 cm ke meter, kemudian dideltakan atau diselisihkan bisa, tapi untuk mudahnya kan diselisihkan dulu baru dijadikan SI. Maksudnya Bu Caci begitu ya. Ingat-ingat itu. Nah, ketemu bahwa K-nya adalah 1000. Sekarang kita cari EP. Kita cari Mbak Feti yang tadinya menjawab. Berarti EP rumusnya apa Mbak Feti? Setengah kali K kali X kuadrat. Setengah kali K kali X kuadrat. Kita masukkan berarti Mbak ya. Setengah kali K-nya tadi berapa Mbak? 1000. 1000. Kemudian X kuadratnya berapa berarti? 25 Bu. 25. Dari mana Mbak? Tadi loh delta X-nya berapa loh? Delta X-nya berapa? 5 kuadrat. Hah? Delta X belum diubah Bu. Delta X-nya tadi loh berapa? 5 cm kan? 5 cm tapi dijadikan apa Bu Caci minta? Dijadikan meter. Nah, berarti berapa? 5. Halo? 5 cm tadi jadi meter, berarti hasilnya berapa tadi? Yang lainnya bagaimana? Jadi 0,05. 0,05. Kalau Bu Caci mempermudah tadi dijadikan 10 pangkat menjadi berapa? 5 kali 5 pangkat 10.
Berarti untuk energi potensialnya adalah setengah kali 1000 kali 5 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya berapa berarti? 1,25. 1,25. Nah, karena tadi kan 5 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan kan berarti berapa hasilnya? 25 kali 10 pangkat 25 kali 10 pangkat min 4. Kemudian berarti kan setengah kali 1000 berarti kan 10 pangkat 3 ya, kali 25 kali 10 pangkat min 4. Berarti sama dengan setengah kali 25 kali 10 pangkat min 1. 2,5. Berarti setengah kali 2,5. Hasilnya berapa? 1,25. 1,25. Pinter. Sudah bisa semua berarti ya. Paham enggak? Ada yang mau bertanya ke Bu Caci enggak? Bu, jika apa itu, ini kan tadi 0,05 itu dijadikan bilangan berpangkat jadi 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, itu jika nanti cara mengerjakannya tidak usah dijadikan bilangan berpangkat, gimana Bu? Iya, tidak apa-apa, boleh sama saja. Soalnya ini maksudnya Bu Caci gini ya, kalau Bu Caci ngajari fisika itu kecenderungannya kan pakai bilangan berpangkat. Jadi kenapa? Karena nanti kalau ketemu dengan bilangan yang ribu-ribuan atau bilangan yang koma-koma, 0, nah itu kan lebih mudahnya pakai bilangan berpangkat. Tapi kalau misalkan tadi kan hanya 0,05 kan tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak kecuali 0,00005 misalkan kan terlalu susah. Kalau 0,05 tidak begitu susah, tidak perlu dijadikan bilangan 10 pangkat ya, itu tidak apa-apa, tergantung kalian sukanya yang bagaimana, mudahnya yang bagaimana begitu. Oke, terima kasih. Iya, ada yang lain lagi yang mau bertanya ke Bu Caci? Ini sudah selesai soalnya. Slide terakhirnya, terima kasih. Ada yang mau bertanya ke Bu Caci atau cukup tidak ada pertanyaan? Kalau cukup, ini Bu Caci rekap yang barusan tadi gabung-gabung gitu ya. Karena ada yang menyusul untuk gabung. Yang belum masuk absennya Bu Caci, ini ada Aisyah. Aisyah sudah ada di sini apa belum? Aisyah. Oke, Aisyah belum ada juga. Halo, Aisyah kah ini? Iya, Bu. Oke, Aisyah. Kenapa Mbak terlambat gabung di Bu Caci? Sudah dari tadi, Bu. Oke, dari awal kah? Tadi Bu Caci absen tidak ada soalnya. Iya, dari awal. Dari awal kita bicara terkait apa, Mbak? Di slide pertamanya Bu Caci apa? Atau Mbak Aisyah mengikuti perkuliahan Bu Caci pas sampai di mana? Di slide apa Bu Caci nerangkan apa? Halo, Mbak Aisyah.
Hadir, Bu. Mbak Esa hadir. Iya, hadir. Hadir ikut kuliahnya Bu Dari Caci. kamar ibu saya. Hah? Habis dari kamar mandi. Habis dari kamar mandi. Mbak Esa pas ketemu masuk di roomnya Bu Caci, pas menjelaskan apa? Tadi, Bu. Pas tadi pas Mbak Esa masuk itu pas gabung pas Bu Caci sampai di mana? Halo? Halo Mbak Esa? Di contoh XML. Contoh apa Mbak? Contoh exothermic dan Oke, berarti Mbak Aisyah gabungnya pas ada di eksotermik, endotermik begitu ya. Berarti belum bisa mengikuti pas waktu Bu Caci membahas terkait energi gitu ya pengertiannya. Oke, selanjutnya Umi ada ndak Umi? Ada, Bu. Telat ya Mbak Umi? Nggih. Dek wau sinyalnya kula keluar masuk dari Zoom, Bu. Oke, tapi Mbak Umi mengikuti perkuliahan Bu Caci yang bagian apa? Niku dek wau nembe awalan panjenengan pas napa? Pengabsenan. Terus terakhir niki wau pas wonten contoh soal terakhir niki mau. Yang terkait apa Mbak? Contoh soal yang terkait apa? Yang sebuah pegas yang tergantung tanpa beban tadi, Bu. Itu pun yang sudah akhiran. Oke, berarti di tengah-tengah hilang ya Mbak? Nggih. Oke. Kemudian Renis ada ndak? ada, Bu. Mbak Renis terlambat juga? Iya, Bu, nggak ada jaringan sama sekali. Oke, Mbak Renis mengikuti dapat apa di kuliah hari ini? Belum dapat apa-apa, tapi sudah minta SS materi. Oke, nanti ndak apa-apa bisa setelah Bu Caci upload di YouTube nanti bisa didengarkan penjelasannya Bu Caci begitu ya terkait perkuliahan kita hari ini. Nggih, Bu, maaf. Nanti bisa sebagai bahan untuk persiapan kita UTS atau persiapan kita latihan soal di minggu depan. Gitu ya Mbak Renis ya, bisa tanya juga ke teman-temannya sehingga nanti nilainya mendukung, artinya bagus begitu. Nggih, Bu, makasih. Oke, selanjutnya Fitri, ada ndak? Hadir, Bu. Mbak Fitri terlambat juga? Iya, Bu, sinyalnya itu loh, Bu, H+. Mbak Fitri dapat informasi apa untuk materi hari ini? Itu mulai dari sumber energi yang dapat diperbarui sampai akhir, Bu. Oke, sampai akhir. Untuk sumber energi yang dapat diperbarui apa Mbak? Contohnya tadi Bu Caci bilang? Itu air, Contohnya air terjun dan ombak laut, terus cahaya matahari dan angin. Itu yang dapat diperbarui. Kalau yang unrenewable Mbak, yang tidak dapat diperbarui, contohnya apa? Itu kelewatan, Bu, saya, Bu. Kan itu di bawahnya Mbak, di slide yang sama. Mungkin yang lain bisa membantu. Kalau yang tidak dapat diperbaharui apa? Memilih fosil dengan bakar minyak dan gas. Iya, betul sekali. Oke, Liana, ada ndak sekarang? Liana, belum ada sampai saat ini? Ada, Bu. Ada. Mbak Liana terlambat kenapa? Ada, Bu. Mbak Liana terlambat kenapa? Saya nggak terlambat, Bu. Sudah dari tadi. Oh, Dari tadi, Bu, saya masuk. Ya, Mbak Liana berarti ikut pas Bu Caci nampilkan slide apa?
Cuma keluar terus dan masuk lagi, kata Bu. Oke, berarti tidak stabil begitu ya. Informasi yang didapatkan apa Mbak Liana? Mulai dari awal sampai akhir. Ya, berarti informasi yang Mbak Liana terima apa? Yang masih teringat di dalam memorinya Mbak Liana? Halo? Halo? Liana? Iya, Bu. Mbak Liana yang teringat di memorinya Mbak Liana hari ini kita belajar apa? Tentang energi, energi potensial, eksotermik dan endotermik, terus itu apa? Energi mekanik dan energi kinetik. Terus apa lagi? Bu Caci ngajari apa hari ini? Terus ada energi panas, perbedaan kalor dan suhu, energi listrik, Sudah? energi kimia, Sudah? energi nuklir, energi pegas. Sudah, Bu. Oke. Terima kasih Mbak Liana. Kemudian Sofia, ada atau enggak? Iya, Bu, sama-sama. Sofia. Iya Bu, hadir Bu. Maaf tadi sinyalnya jelek. Berarti dapat informasi atau tidak Mbak Sofia? Iya Bu, dapat. Saya gabung mulai dari energi yang tidak dapat diperbarui. Informasi yang terngiang di otak Mbak Sofia apa? Misalkan Energi potensial Bu. apa? Energi potensial itu yang bagaimana? Ceritakan Mbak. Yang paling terngiang itu yang energi potensial berarti Mbak ya, Mbak Sofia. Yang seperti apa toh energi potensial itu? Energi yang dimiliki benda akibat kedudukan atau posisinya Bu. Iya, akibat kedudukan atau posisinya atau ketinggian. Kalau dikaitkan dengan rumusnya bagaimana Mbak untuk energi potensial? M kali G kali H. Oke, terima kasih Mbak Sofia. Iya Bu. Lanjut, Alvin, ada ndak? Alvin tidak mengikuti kuliah? Tadi masuk Bu. Cuman dia katanya sinyalnya jelek, jadi keluar masuk itu. Oke. Gini ya, kalau sinkronus kendalanya ini ya, beda lagi kalau kita tatap muka. Kalian sebenarnya enak mana? Enak sinkronus daring atau enak tatap muka? Tatap muka. Tapi kalau diterangkan Bu Caci begini, ngerti ndak ya kalau lewat apa ini media maya ini? Ngerti Bu. Ngerti Bu. Alhamdulillah, ya sudah. Alhamdulillah kalau ngerti. Sekarang sebelum Bu Caci tutup perkuliahan kita selesai, yang ingin ngasih kesimpulan gitu, monggo silahkan biar dapat nilai partisipasi selain yang tadi sudah Bu Caci catat. Yang ingin, monggo, siapa? Saya Bu. Oke, saya. Mbak siapa? NPM bagian terakhirnya berapa? Nabila Azza Imaniar, NPM-nya yang belakang 80 Bu. 80. Nabila Azza. Monggo Mbak Nabila kasih kesimpulan kita kuliah hari ini.
Pengertian energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Pengertian yang lain, energi adalah sesuatu yang sangat melekat dalam setiap aktivitas kehidupan. Suatu benda dikatakan memiliki energi ketika benda tersebut mampu menghasilkan gaya yang dapat melakukan kerja. Energi memiliki satuan SI, yaitu Joule, atau lambangnya J besar. Eksotermik dan endotermik. Eksotermik adalah suatu reaksi yang terjadi jika energi yang dikandung materi sebelum perubahan lebih besar dari sesudah perubahan ada sejumlah energi yang keluar. Terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan atau pada reaksi tersebut dikeluarkan panas. Yang endotermik adalah reaksi yang terjadi jika energi matahari sebelum perubahan lebih kecil dari sesudah perubahan. Ada sejumlah energi yang diserap. Terjadi perpindahan kalor di lingkungan ke sistem atau penyerap panas. Contohnya eksotermik dan endotermik. Yang eksotermik 1. Meledaknya bom. 2. Letusan kembang api. Contoh yang endotermik 1. Pembekuan es yang disimpan di dalam kulkas. 2. Fotosintesis pada tumbuhan. Sumber energi. 1. Sumber energi renewable atau dapat diperbarui, misalnya air terjun dan ombak laut, cahaya matahari dan angin. 2. Sumber energi unrenewable tidak dapat diperbarui, misalnya nuklir, fosil, bahan bakar minyak dan gas. Hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Bentuk energi ada 2 macam, yaitu 1. Energi kinetik dan energi potensial. Kedua energi tersebut merupakan energi mekanik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak. Rumusnya EK sama dengan 1/2 kali M kali V pangkat 2. Contoh soalnya itu, sebuah balok memiliki massa 500 gram melaju dengan kecepatan 25 meter sekon pangkat -1. Hitunglah energi kinetik yang dimiliki balok tersebut yang tadi sudah diterangkan sama Bu Caci. Terus yang energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dikandung suatu materi berdasarkan tinggi rendahnya kedudukannya. Rumusnya EP sama dengan M kali G kali H. Terus yang energi mekanik, jumlah energi kinetik dan energi potensial yang dimiliki oleh suatu benda pada suatu saat tertentu disebut energi mekanik. Rumusnya EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Macam-macam energi. Energi panas, energi listrik, energi kimia, energi nuklir, dan energi gas. Energi panas atau kalor adalah energi kinetik rata-rata gerakan partikel-partikel menyusun materi. Menggosok-gosokkan suatu benda ke benda lainnya sebenarnya menjadikan gerakan partikel pada benda tersebut bertambah kecepatan sehingga timbul panas. Perbedaan kalor dan suhu. Kalor merupakan energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Kalau yang suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Satuan SI kalor adalah Joule. Kalau yang suhu adalah Kelvin. Simbol dalam fisika adalah H. Kalau yang suhu simbol dalam fisika T. Kalau yang kedua energi listrik. Energi listrik adalah energi yang diakibatkan oleh gerakan partikel bermuatan dalam suatu media konduktor karena adanya benda potensial antara kedua ujung konduktor. Yang ketiga energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dikandung suatu senyawa dalam bentuk energi ikatan antar atom-atomnya. Yang keempat, energi nuklir.
energi nuklir adalah energi yang terkandung dalam inti atom. Energi nuklir akan keluar apabila suatu inti atom berubah menjadi inti atom yang lain. Yang terakhir, energi pegas. Semua benda yang lentur atau elatis memiliki energi pegas. Ketika gaya diberikan pada benda elatis menekan atau menarik, maka saat gaya dilepaskan, benda akan kembali ke bentuk semula. Sudah, Bu? Iya. Terima kasih Mbak Nabila, amat sangat lengkap catatannya. Sangat mengikuti Bu Caci berarti ya dari awal ya Mbak Nabila ya. Iya Bu, tapi tadi saya tinggal sebentar ke kamar mandi Bu. Oke. Yang lainnya mungkin bisa pinjam gitu ya ke catatannya Mbak Nabila. Nanti bisa dikombinkan dengan video pembelajarannya Bu Caci hari ini begitu ya. Oke, kita akhiri perkuliahan kita. Kalian bisa lanjut aktivitas mengikuti perkuliahannya Bu Ari. Terima kasih untuk waktu dan kesediaannya dalam mengikuti perkuliahannya Bu Caci. Bu Caci mohon maaf apabila dalam penyampaian Bu Caci banyak kekurangan, Bu Caci belum bisa tatap muka dan seterusnya. Jadi tetap semangat dalam belajar dan semoga nanti nilainya dapat memuaskan semua gitu ya, dapat A semua di perkuliahannya Bu Caci khususnya. Oke, kita akhiri berarti ya. Selamat melanjutkan aktivitas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita keluar meet bersama-sama nggih. Iya, Bu. Iya, Bu.